Perlengkapan sistem transmisi dan distribusi. Ini merupakan bagian penting meskipun hanya perlengkapan ya. Kenapa penting? Karena suatu sistem jaringan perpipaan akan tidak berjalan dengan sempurna jika perlengkapan-perlengkapan ini tidak ada. Apa saja perlengkapannya dan fungsinya serta peletakannya kita lihat di sini ya. Yang pertama adalah truss block. Truss block ini biasanya ditempatkan di belokan-belokan ya, di belokan pipa, di percabangan, di jembatan, di dekat pompa dan sebagainya, yang tujuannya adalah untuk menahan agar sambungan pipa itu tidak lepas. Jadi tempat-tempat yang disebutkan ini tadi itu adalah tempat-tempat yang rawan terjadi getaran. Ya, jadi misal air itu arahnya mengalir ke selatan misalnya ya, tiba-tiba belok ke barat. Maka ketika belok itu air itu seakan-akan mendorong ke selatan karena tadi jalannya kan dari utara ke selatan ya. Jadi mendorong ke selatan, maka sambungan di belokan itu ada kemungkinan bisa lepas terdorong oleh aliran air yang tiba-tiba belok itu. Nah, demikian jika cabang ya. Cabang itu kan sama dengan belokan yang tiba-tiba berubah arah gitu ya. Nah, apalagi ini pompa, dekat pompa itu getarannya cukup kuat ya. Nah, akibat ini semua itu rawan terjadi pipa itu lepas, sambungannya lepas. Maka perlu ada penahan. Nah, penahan itu apa? Biasanya adalah bahannya pipa dari beton. Jadi misal ada T gitu, T atau L, elbow, sambungan belokan atau percabangan itu diikat dengan beton, diikat atau apa ya istilahnya ya, pokoknya ditahan supaya tidak bergerak, tidak bergetar atau mengurangi getaran. Jadi di pipa nanti saya perlihatkan gambar-gambarnya ya. Jadi diberi beton itu blok beton ya, maka namanya blok ini truss block. Yang kedua adalah air release valve, yaitu valve atau katup yang fungsinya untuk mengeluarkan udara di dalam pipa. Jadi ketika air itu mengalir, terus tiba-tiba ada pipa yang ke atas naik pada ketinggian tertentu, terus turun lagi pipanya. Nah, ada kemungkinan pada bagian tertinggi itu akan ada udara yang terjebak. Udara itu bisa dari mana saja, mungkin waktu masuknya dari pompa itu sempat ada gelembung-gelembung atau dari golakan air sebelum masuk ke pipa itu ya. Nah, itu akan menghasilkan gelembung. Nah, nanti lama-lama akan terkumpul di bagian tertinggi dari pipa. Jadi saya coba gambarkan. Kalau ada pipa itu begini ya. Nah, ini naik, terus turun. Nah, ini adalah bagian tertinggi dari pipa. Maka ada kemungkinan kalau ada udara, mungkin sedikit jumlahnya, tapi lama-lama terkumpul. Nah, dia itu akan ngumpul di bagian atas ini. Ya, jadi ini ngalir ke kanan ya. Nah, kenapa tidak terdorong ke kanan terus, ke bawah ini? Sulit. Karena sifat udara itu apa? Selalu ke atas kalau di air ya. Selalu ke atas. Jadi kalau udara di atas disuruh ke bawah itu agak sulit. Nah, kalau lama-lama banyak terkumpul di sini udara itu, dia akan menghambat aliran air. Jadi air dari kiri ini akan sulit mendorong udara ini ke bawah karena sifat udara tadi. Akibatnya apa? Ini jadi terjebak ini. Akibatnya air tidak bisa mengalir. Nah, untuk bisa menghilangkan udara di sini, maka di bagian tertinggi ini dipasang katup yang fungsinya untuk mengeluarkan udara. Jadi secara berkala udara itu akan keluar dari titik ini, dari valve ini, secara otomatis ya. Berikutnya adalah blow off. Ini kebalikannya air valve ya. Yaitu apabila ada pipa itu turun begini, terus naik lagi. Nah, ada bagian titik terendah di sini. Kalau yang di atas tadi itu udara yang terperangkap, dan di sini ada kemungkinan endapan.
endapan. Misal ya sedikit awalnya ya, sedikit lah. Kalau lama-lama kan lebih banyak. Endapan itu bisa terkumpul di sini. Kalau udara sifatnya itu ke atas, kalau endapan ya ke bawah. Jadi kalau ini nanti didorong ke kanan itu agak sulit, berat itu. Endapannya akan ngumpul di sini, maka yang terjadi sama seperti yang ini tadi, ini akan menghambat aliran air. Karena itu diperlukan adanya blow off atau wash out yang fungsinya untuk mengeluarkan kotoran yang terperangkap di sini. Jadi ini dibuka, dikuras begini ke bawah. Itu namanya blow off atau wash out. Gate valve ataupun butterfly valve, ini katup ya, katup atau valve atau stop crank lah kalau bahasa awamnya ya, mengatur aliran. Jadi untuk membuka menutup aliran ya. Tempatnya bisa di percabangan atau tempat-tempat lain yang diperlukan ya. Jadi misal kita ingin menutup daerah tertentu, itu pakai ini valve-nya ini yang dibuka atau ditutup ya. Mengalirkan atau menutup aliran. Ya. Check valve mengatur aliran agar searah. Misal dekat pompa ya. Jadi air yang dipompa itu kan tujuannya diarahkan ke menjauhi pompa ya. Jangan sampai air itu terjadi balik ke arah pompa. Maka diberikanlah katup searah atau namanya check valve. Meter air. Meter air ya untuk mengukur pemakaian air ya, mengukur volume pemakaian air. Di mana tempatnya? Ya, di tempat-tempat yang memang diperlukan ini perlu diketahui pemakaian airnya. Ya, misal di rumah yang masuk ke rumah itu ya. Terus di mana? Di zona-zona tertentu yang terutama zona yang sudah terisolasi, yang kita ingin tahu pemakaiannya di situ berapa. Gitu. Terus ada meter induk. Meter induk itu meter yang gunanya untuk mengetahui pemakaian air secara keseluruhan satu kota itu ya. Nah, itu ada meter induknya. Kemudian pompa dan booster ini untuk menambah tekanan air. Bak pelepas tekan dan pressure reducing valve ini kebalikan dari pompa, mengurangi tekanan air karena tekanannya berlebihan ya. Misal dari atas gunung, sumber air di atas gunung, dibawa ke kota di bawah, itu beda tingginya sangat tinggi, sangat besar. Nah, itu mengakibatkan tekanannya berlebihan. Maka dikurangilah dengan bak pelepas tekan atau pressure reducing valve. Elevated reservoir itu reservoir yang terletak di ketinggian, di menara air. Nah, ini untuk menyediakan cadangan air pada saat jam puncak. Jadi pada saat air tidak banyak dipakai, nanti disimpan di reservoir. Ketika pemakaiannya sangat besar, pada saat jam puncak misalnya, maka isi dari reservoir ini dikeluarkan untuk menambah menyuplai ya. Dan lain-lain mungkin bisa ditambahkan. Nah, itu tentang apa saja bangunan perlengkapan pada sistem perpipaan. Ini adalah gambar truss block yang tadi saya jelaskan. Jadi ini pipa percabangan ya. Ini pipa belok berapa ini? 45 derajat gitu ya. Belok atau belok 90 derajat. Nah, disinilah kita perlu tempatkan balok-balok beton itu. Jadi ini diuruk gitu ya. Ini mungkin gambarnya harus menutup ini ya. Jadi betonnya itu menutup semua pipa yang ada di sini. Di atas ini ya. Ini juga. Nah, ini maksudnya menahan. Jadi ketika aliran air itu dari sini misalnya, ini dari bawah kalau gambar ini ya. Dari bawah tiba-tiba harus belok ke kiri atau ke kanan atau ke kiri dan ke kanan ya. Asalnya air itu kan begini. Mendorong ini kan, mendorong. Berarti tekanan itu masih ada, tekanan dari arah bawah menuju ke lurus. Tekanan lurusnya masih ada. Karena itu ini ada kemungkinan rawan lepas sambungan ini ya, kalau tidak betul-betul kuat itu ya.
Karena itu supaya tidak mudah lepas, maka ini diberi balok ini, blok beton. Juga. Ini yang belokan sempurna, belokan 90 derajat. Nah, ini betonnya di sini. Ini yang di ujung misal gang buntu itu misalnya ya. Nah, itu ujungnya ini diberi balok juga supaya ini kan ditutup, supaya tutupnya ini enggak lepas atau sambungan di sini tidak lepas. Ini ukuran-ukurannya. Terus berikutnya ini nanti foto-foto ya, isinya foto-foto semua. Jadi supaya Anda kenal, tahu lah ya seperti apa sih perlengkapan yang ada di perpipaan itu. Jadi bukan hanya pipanya saja yang penting, tapi perlengkapannya juga. Jadi ini valve. Valve jadi seperti ini. Ini pipanya sebetulnya di sini ya. Ini dipotong, diperlihatkan dalamnya ya. Jadi kalau pipanya sendiri itu yang ini. Nah, ini lubang ini adalah gate namanya, gate valve. Jadi ini bisa naik turun. Jadi ini air itu dari sini, ini dari pipa ya. Terus akan menuju lubang ini, menuju ke sana, ke arah sana ya. Itu waktu posisi membuka. Nah, kalau waktu menutup gimana? Ini diangkat. Jadi ini semua yang warna putih ini diangkat. Sehingga lubangnya ini, lubang dari gate-nya itu akan berada di sini, di pas buntu. Ya, gitu. Ini juga gate, beda bentuk saja. Jadi ini bukaannya, ini yang terlihat terbuka ini ya. Kalau mau buka lebih penuh lagi, ini diangkat ke atas. Kalau mau nutup penuh, ini tutup bawah ke bawah semua ini. Menutup semua di sini ya. Ini juga sama. Ini bentuk-bentuk lain, ini masih valve. Apa bedanya gate dengan butterfly? Butterfly. Jadi kalau gate tadi buka tutupnya itu ke atas dan ke bawah ini ya. Ini namanya gate. Jadi waktu ke atas itu buka, ke bawah nutup. Kalau butterfly itu apa artinya? Kupu-kupu ya, seperti sayapnya kupu gitu. Jadi bukan ke atas ke bawah, tetapi ini ke apa ini ya? Ke gini ya, gini. Jadi ini posisi buka. Posisi nutupnya gimana? Ya ini diputar 90 derajat. Seperti ini akhirnya nutup. Jadi ini dibuka 90 derajat akan terbuka, diputar lagi 90 derajat akan nutup. Jadi mirip seperti sayap kupu, maka namanya butterfly valve. Oke, ini juga sama butterfly valve, ini untuk ukuran besar. Jadi buka tutupnya bisa horizontal, ini porosnya ya. Ini horizontal, kalau yang ini tadi yang vertikal, yang ini tadi ya. Ini vertikal, sumbunya ini, sumbu buka tutupnya. Ini horizontal. Jadi ketika kita memutar ini, itu maksudnya adalah memutar ini. Membuka atau menutup. Ini sama, butterfly juga, tapi tidak dilihat dalamnya, tidak diperlihatkan dalamnya ya, ini luarnya. Jadi kita hanya memutar ini, maka di dalam sini itu akan terjadi putaran itu tadi, pintunya tadi ya, putar untuk menutup atau putar untuk membuka. Caranya ada yang automatic operation, ada yang manual operation. Kalau manual itu berarti ini ada orang yang bisa memutar ini, diputar pakai tangan ya. Kalau otomatis kita mungkin dengan cara menekan tombol di ruang kontrol. Maka dengan peralatan otomatis juga, maka dia ini akan terjadi pembukaan ataupun penutupan valve. Terus ini adalah PRV, Pressure Reducing Valve, yang fungsinya adalah untuk menurunkan tekanan. Jadi ini ada alat ukur tekanan.
Jadi ketika di sini misal ini tekanannya besar, kita ingin menurunkan tekanan, nah di sini nanti akan terbaca. Waktu di sini tekanannya tinggi, misal sekian PSI atau sekian meter. Terus dengan mengatur ini, maka kita bisa tahu terjadilah penurunan tekanan di sini. Misal ini dari 5 bar, terus turun di sini menjadi 2 bar atau 3 bar. Nah, itu diaturnya di alat ini. Ini hanya untuk mengetahui berapa nilainya ya, nilai tekanannya saja. Kemudian ini valve untuk melihat flow control valve, apa ini? Mengatur aliran ya. Mengatur aliran ya. Mirip fungsinya sama lah, sama dengan gate valve ya. Tetapi ini otomatis. Ini diafragma valve. Nah, ini yang tadi air valve ini. Jadi seperti gitu. Ini ya. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi ini akan mengeluarkan udara gitu. Ya kadang-kadang ada air yang ikut keluar ya. Tapi sebetulnya yang kita ingin keluarkan itu adalah udaranya. Kalau yang ini yang naik gitu ya. Ini kecil ini. Ya, ini. Kalau yang ini yang di sini. Jadi ini ada katup udara, dia akan terbuka jika di sini ada udara. Terus akan menutup jika di sini sudah tidak ada udara. Mungkin kalau di mana Surabaya atau di tempat-tempat lain itu sering Anda temui mungkin di jembatan ya. Di jembatan, jadi pipa yang nyebrang jembatan, nah itu sering ada gininya. Tapi kadang rusak, yang keluar bukan udara tapi air ya, bocor gitu. Harusnya udara saja, nggak boleh ada airnya. Kalau ada airnya nanti malah menambah kebocoran. Oke, ini valve biasa ya, gate valve. Meter. Tadi ada fungsi meter apa? Untuk mengukur pemakaian air, volume air yang lewat. Jadi air yang lewat pipa atau lewat meter ini itu akan terukur di sini. Ya. Bagaimana prinsip pengukurannya? Jadi air yang mengalir di sini itu akan melewati ini baling-baling ini ya. Dia akan berputar. Jadi makin cepat aliran air, maka putarannya tentu akan makin cepat. Makin sedikit air yang mengalir, maksudnya relatif diam itu, pelan yang mengalir, maka putarannya pun akan pelan. Nah, putaran itu akan terbaca di sini sebagai volume nantinya ya, jadi dikonversi. Jadi kalau berputar sekian kali itu berarti air yang lewat sudah sekian meter kubik gitu. Nah, nanti akan terbaca di sini ya. Ini sama, cuman ini beda arah ini poros dari putaran baling-balingnya ini ya. Kalau ini tadi airnya dari sini ini porosnya ini tegak lurus dengan arah aliran porosnya ini. Kalau ini searah, airnya dari sini porosnya begini, lurus sama ya. Ini juga. Maka namanya horizontal axis. Kalau yang ini vertical axis. Ini meter rumah, meter yang dipasang di rumah-rumah ya, meter ukuran kecil. Kemudian yang belum ada di sini, nah ini saya perkenalkan ada meter namanya AMR. AMR, Automatic Meter Reading. Jadi Automatic Meter Reading. Kalau yang ini, meter seperti ini, yang banyak dipakai sekarang ini, itu diperlukan operator atau petugas yang akan membaca ini. Jadi setiap bulan akan ada petugas dari PDAM ke rumah untuk membaca ini. Jadi pemakaiannya ini sudah berapa. Nah, kalau AMR tidak perlu ya. AMR otomatis, jadi apa yang terbaca di sini itu akan terkonek ke
ke jaringan internet, AMR Automatic Meter Reading. Nah, jaringan internet inilah yang menghubungkan dari meter ini ke PDAM. Jadi langsung terbaca di providernya atau di pusatnya ya, ruang kontrolnya PDAM. Terus ini hanya prinsipnya saja, fungsinya tetap sama ya. Jadi menggunakan magnetik. Bedanya dengan yang tadi, yang ini berdasarkan putaran impeller ini. Jadi kalau yang ini dengan magnetik, magnet. Jadi ada magnet yang bekerja di sini, terus nanti dikonversi menjadi volume air. Ini sensor untuk, nah ini yang tadi saya katakan AMR itu ya. Jadi ini nanti ada kabel-kabelnya yang merupakan bagian dari internet itu ya. Nah ini, jadi ada sensornya, terus nanti bisa disambungkan ke internet. Jadi kenapa namanya remote reading? Karena membacanya nggak harus datang ke sini, ke meternya untuk melihat angka-angkanya ya. Tetapi bisa dipantau dari tempat yang jauh dari pusat di kantor PDAM cukup di sana. Ini juga sama sensor untuk remote reading. Kemudian perlengkapan lain ini belum disebut di daftar tadi, itu adalah fire hydrant. Fire hydrant itu adalah satu titik yang merupakan titik pengambilan air untuk kondisi darurat. Jadi misal kebakaran ya. Jadi ketika kebakaran maka mobil-mobil tangki pemadam itu bisa mengambil air di sini. Nah, itu ngambilnya di ini bisa dibuka ya. Oke, sekarang clamp saddle. Yang namanya clamp saddles atau saddle. Saddle itu ini ya, namanya saddle itu ini. Ini ya. Satu set saddle itu ini. Jadi apa fungsinya? Atau ini lebih jelas ya ini. Ini namanya satu set saddle atau clamp saddle. Jadi fungsinya adalah untuk mengambil air menuju ke sambungan rumah. Jadi kalau di depan rumah kita itu ada pipa, misal pipa putih ini ya, terpasang memanjang di jalan, maka ketika kita akan menyadap air dari jalan menuju ke rumah kita sebagai pelanggan, maka cara menyadapnya begini, seperti ini. Jadi alat ini dipasang di sini, ya ini di sini. Tapi sebelumnya dilubangi dulu, jadi atasnya ini dilubangi, pipa PDAM-nya yang di jalan ini dilubangi. Nah itu untuk masuknya air nanti di sini. Maksudnya keluarnya air dari pipa ini menuju ke sini terus ke sini. Nah, jadi begini nanti. Jadi bukan T ya. Kalau dari jalan mau diambil ke rumah itu tidak menggunakan T. Ya kalau pipanya kecil, kalau pipanya besar seperti ini, misal pipanya 100 ini ya. Sementara yang akan diambil ke rumah ini itu pipa kecil biasanya setengah inci atau 3/4 inci. Nah, itu kan nggak mungkin ada T, ada reducer dari besar ke kecil. Dipasang T ada reducer kan nggak mungkin. Jadi caranya seperti ini ya. Ini. Dilubangi atasnya terus dipasang ini. Jadi nanti airnya itu akan naik begini terus ke sini. Ini namanya saddle atau clamp saddle. Jadi ada yang untuk pipa PVC, untuk pipa ductile ya. Pipa besi. Ini juga saddle untuk ukuran besar ya. Maksudnya untuk pipa PDAM yang besar. Jadi pipa PDAM yang besar waktu diambil ke rumah untuk sambungan rumah itu kan kecil tadi ya, misal setengah inci atau 3/4 inci, maka pakai ini clamp saddle. Oke, ini yang sudah sampai di rumah. Ini yang dari PDAM tadi.
Terus ya, jadi apa komponen utamanya? Ada dua ya, yaitu yang penting, yang pokok ya, yang lain-lain banyak ya. Jadi yang penting adalah ada meter dan valve, itu yang pokok. Nah, yang lain itu adalah perlengkapan-perlengkapan di sini. Klaim header-nya tadi di sini ya. Nah, kalau digambar secara gambar teknik itu seperti ini. Jadi ini pipa PDAM-nya, pipa besarnya di jalan. Terus ini klaim header diambil, nah airnya naik, nah menuju ke meter air. Nah, ini meter airnya. Jadi ada meter air, ada valve-nya. Terus ini menuju ke rumah. Ini gambar meter air yang sama dengan tadi, tapi bentuk yang lain. Jadi ini tampak atasnya, ini dari klaim header. Terus menuju ke meter air, ada box-nya, ada valve-nya. Jadi apa perlunya meter air ini? Itu adalah untuk mengetahui pemakaian air di rumah ini. Jadi tanpa meter air kita tidak bisa mengetahui berapa pemakaian air di sini. Kalau pemakaian airnya tidak pasti, tidak terukur, maka akan sulit dalam menentukan berapa pembayaran yang harus dilakukan oleh pelanggan. Ini gambar tampak samping. Kemudian tower, water tower. Atau storage di sini ya. Jadi ini skala kota, ini yang besar ya, ukuran besar. Nah, ini bisa sampai 100 meter kubik ya ukurannya, volumenya. Kemudian ini yang kecil-kecil ya. Ini untuk tower yang kecil, untuk yang misal pemakaian di rumah atau di kantor. Ya, kalau ini paling berapa ini? Mungkin 10 meter kubik lah. Kalau ini lebih kecil lagi. Nah, yang dirancang di dalam sistem distribusi itu adalah yang besar ini. Jadi bukan yang ini ya. Kalau ini sudah tanggung jawab pelanggan ya. Yang ini adalah tanggung jawab PDAM untuk menyediakan. Jadi fungsinya seperti yang tadi saya jelaskan. Ketika pemakaian air di pelanggan itu minimum, maka air itu akan masuk ke sini. Nah, tentu dengan tekanan yang cukup ya supaya bisa naik. Ketika pemakaian air tinggi di pelanggan, maka air itu akan dikeluarkan dari tower ini untuk membantu suplai yang mungkin tidak cukup ya, karena yang namanya produksi itu kan biasanya tetap. Kapasitas produksi itu tetap. Sementara pemakaian air di pelanggan itu naik turun, fluktuasi. Jadi ketika pagi itu jam puncak itu hampir semua orang menggunakannya, maka atau istilahnya jam puncak ya, maka kapasitas produksi dari PDAM itu tidak mencukupi, melebihi ininya apa pemakaiannya jauh lebih besar daripada produksinya. Nah, karena itu air yang tadi disimpan di sini ini akan membantu. Jadi dikeluarkan airnya pada saat jam puncak. Sebaliknya pada saat pemakaian tidak ada atau kecil, nah ini kan lebih ya, produksinya kan tetap tadi ya, produksinya melebihi dari pemakaiannya pada saat jam malam. Nah, karena berlebih maka dinaikkan ke sini, disimpan di sini. Nah, itu setiap hari begitu ya. Ini skala besar juga atau tower, bukan tower ini ground level reservoir. Maksudnya reservoir yang di level tanah, yang pas dipasang di atas tanah seperti ini. Ya, mungkin ada naik sedikit 1 meter gitu. Tapi bukan tower, bukan juga ground tower atau ground reservoir. Ground reservoir, kalau ground reservoir itu yang underground di bawah, jadi ditanam, kayak kelihatan ya. Kalau ini pas di atas tanah. Nah, kalau di atas tanah maka di sini nanti diperlukan pompa untuk bisa mengalirkan ke pelanggan ya. Kemudian pompa, berbagai macam pompa nanti akan dibahas di mata kuliah yang lain atau sudah mungkin ya di hidrolika ya.
Nah, jadi ini ada jenis-jenis pompa. Ada pompa yang horizontal, ada yang vertikal. Ini sumbunya. Ini horizontal. Nah, ini yang vertikal. Nah, ingat pemasangan pompa itu mesti begini, miring begini ya. Jangan sampai tegak lurus begini. Jadi misal ini pipa utamanya yang di bawah jembatan ini ya. Pipa utamanya begini. Terus ini adalah pompa-pompa yang dipasang secara paralel. Jadi ini nanti disatukan di pipa besar di bawah jembatan ini. Maka cara memasukkannya dari pompa ke pipa besar itu harus dibuat miring begini. Kenapa? Karena untuk menghemat energi. Nah, kalau ini dibuat tegak lurus begini, 90 derajat, itu kacau itu ya. Nanti airnya bisa balik di sini, antar pompa ini saling meniadakan, maksudnya airnya saling berlawanan arahnya. Kalau ini dibuat tegak lurus ya, nanti akibatnya apa? Energinya akan melonjak. Tapi kalau di sini air itu seperti mulus semua menuju ke sana, ke arah sana semua ya. Karena itu dibuat miring seperti ini. Ya, kira-kira 45 derajat lah ya. Oke, itu penting karena terkait dengan pemakaian energi nantinya. Ya. Jadi head loss-nya jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang dipasang tegak lurus. Ini pompa-pompa juga ya, yang vertikal. Ini genset ya, genset untuk pembangkit listrik sebagai cadangan apabila terjadi gangguan pada pipa pada PLN ya, listrik dari PLN. Oke, sekarang ini detail junction. Saya coba jelaskan lebih detail di sini. Detail junction. Junction itu apa kalau di Ethernet? Kan ada junction, ada pipe. Gitu. Apa junction itu apa? Titik yang dapat digunakan sebagai pengambilan air itu. Tidak selalu pengambilan air ya. Pokoknya pertemuan antar pipa itu ya. Jadi tidak selalu pengambilan. Seperti ini kan nggak ada pengambilan. Jadi pokoknya yang namanya junction itu adalah sambungan, titik temu. Ya, kalau sebetulnya sama lah istilahnya dengan node itu ya. Jadi pertemuan antara dua pipa atau lebih, termasuk di ujung. Misal ini ujung ya. Nah ini juga namanya junction. Jadi ini misal diberi notasi ya. Ini J25. C1, C2 ini notasi saja ya untuk mengetahui posisi ini ada di mana gitu ya. Oke, misal gini. Ini belum detailnya, ini masih junctionnya. Nah, sekarang kita ambil satu J. Ini ya misal J4. Ya, terus didetailkan. Nah, dalam waktu mendetailkan, maka akan harus terlihat ini nanti. Kalau seperti ini kan belum detail ya. Yang terlihat apa ini? Di sini hanya ada T dan valve itu aja kan. Nah, nanti ketika ini didetailkan, ternyata bukan hanya T dan valve, tapi di situ ada macam-macam. Ya, nanti kita bisa lihat detailnya ya. Nah, jadi semua titik-titik ini harus didetailkan. Semua sambungan-sambungan nih ya. Ini ada T, ada termasuk ada penyadapan ini ya. Terus ini enggak ada T tapi ini apa? Ini hanya belokan tidak 90 derajat ini ya. Terus ada valve. Oh ini mungkin ada sumber air di sini, WTP ini ya. Nah, jadi ada air dari sini, terus terbagi dua ini. Kemudian ada percabangan lagi di sini, ada valve, nah ini sebetulnya kalau di peta itu perempatan ini sebetulnya ya. Jadi, nah, sekarang saya coba ini. Kalau ada jalan begini, perempatan, terus kita ingin memasang pipa begini. Nah, berarti ada perempatan kan di sini, pipa perempatan.
Nah, kira-kira nyambungnya bagaimana? Nyambung pipanya. Apakah ada sambungan begini, 4 ini, cabang 4 ini ada enggak? Ternyata tidak ada. Nah, solusinya gimana? Solusinya adalah seperti ini. Jadi digeser sedikit, jadi misal ini yang dibiarkan lurus. Nah, nanti jadinya begini. Nah, ini digeser sedikit ini. Nah, kalau gini berarti apa saja aksesorisnya? Kan ini ada T, ada T lagi gitu. Jadi digeser, jadi tidak tepat perempatan seperti aslinya ini. Mungkin waktu gambar di EPANET tidak apa-apa seperti ini ya. Atau waktu membuat peta jaringan tidak apa-apa seperti ini. Tetapi begitu didetailkan, ini harus terlihat ini. Bahwa ini tidak perempatan, tapi apa ini? Pertigaan dua pertigaan gitu ya. 2 pertigaan yang berdekatan. Nah, ini kalau di zoom in, diperkecil ya menjadi perempatan seperti ini. Oke. Itu yang perlu didetailkan. Jadi titik-titik yang perlu didetailkan. Sekarang kita lihat bagaimana detailnya. Nah, ini saya perbesar. Oke. Jadi ini gambar di petanya itu hanya terlihat apa ini? Kan pertigaan itu aja kan? Pertigaan yang tidak siku, tidak 90 derajat. Mungkin begini. Gambarnya gimana? Mungkin aslinya begini gambar itu ya. Di peta. Nah, mungkin begini. Jadi tidak betul-betul pertigaan yang siku, yang 90 derajat, tapi ini ada agak mencang gini ya. Nah, gimana detailnya? Itu seperti ini. Jadi ini ada apa itu yang ini. Ini ada 4, nomor 4. Apa nomor 4? Bend atau bend itu apa? Elbow, belokan ya. Belokan dengan sudut 45 derajat. Jadi bukan belokan yang tajam seperti ini bukan. Tapi 45 derajat. Kemudian ada valve. Nah, ini nomor 2. Nomor 2 itu adalah reducer. Mengapa ada reducer di situ? Karena lihat ukuran pipanya ya. Di sini 8 inci, ini 6 inci, ini 6 inci. Maka T itu harus kita ambil di pipa yang besar. Mengapa bukan 6 saja supaya nggak ada reducer gitu misalnya. Jadi boleh nggak ini yang satu ini saya ganti T6. Jadi nanti ketemu posisi ini kan 6. Ini kan 6 ya. Ini 6 inci, ini 6 inci. Yang ke atas 8. Boleh nggak ini saya ganti T6 saja? Supaya ini nggak ada nomor 2 ini. Boleh nggak ini saya ganti T6? Nah, supaya ketemu 8 nanti di sini ada increaser. Dari 6 ke 8. Boleh nggak? Oke, ini penting saya coba jelaskan. Karena dari harga juga lebih murah nanti T6. Gitu. Oke, silakan ada yang jawab nggak? Boleh nggak ini T6? Kalau valve, ya, kenapa ini nggak ada valve? Kalau valve itu nanti ditentukannya bukan di detail junction ya. Perlu tidaknya valve itu nanti ditentukan di petanya. Jadi waktu membuat peta di daerah ini perlu dipasang valve atau tidak. Nah, nanti juga akan coba saya jelaskan di bab pengendalian kehilangan air. Ya, nanti saya akan jelaskan ini perlu valve apa enggak gitu. Ya. Oke, sekarang anggap saja ini perlu gitu ya.
Ini perlu, ini tidak, misal gitu. Sekarang pertanyaannya, boleh nggak ini nomor 1 ini saya ganti T ukuran 6? Karena ini kan diameternya 6, ini 6, ini 8. Banyak yang salah di sini. Ya. Kenapa saya tanya gitu? Termasuk ini 6, 6, 4. Boleh nggak ini saya pakai T4? Jadi 4, 4, 4. Gitu. Semua gitu. Ini juga. Ini 6, 6. Ini 6. Nggak masalah ini 6 ya. Yang ini 6, ini 6, ini 4. Nah, boleh nggak ini yang saya pakai 4? Boleh nggak? Oke, sebelum ke situ, nanti saya tanya kembali. Sebelum ke situ, saya coba jelaskan bahwa yang namanya T, ya, sambungan T, oke, ini. Yang saya beri nomor 1, 2, 3. Oke. Jadi ukuran nomor 1, diameter maksudnya, diameter yang disambungkan ke nomor 1 dengan diameter di nomor 2 pasti sama, harus sama. Jadi misal ini 8 inci, maka ini pasti 8 inci. Nah, jadi kalau ini 4 ya mesti 4. Kalau ini 10 pasti ini 10. Itu selalu ya. Kalau di T itu ya. Tapi yang nomor 3 ini bisa berbeda. Bisa ya, artinya ya mungkin sama. Jadi misal ini 10 semua, ya 10 semua berarti. Kalau ini, nah contohnya ini. Kalau saya tulis T8, ini artinya apa? Bedanya dengan ini apa? T6, 4. T6, 4. Kalau ini T8. Apa bedanya? Mungkin untuk T8 semua diameternya sama Pak, 888. Ya, betul. Untuk T yang 6 sama 4 ini dua lubang diameternya 4, terus yang satunya 6. Mungkin seperti itu, Pak. Kebalik. Jadi 64 itu artinya yang lurus ini 6. Ya. Yang lurus. Yang 4 ini adalah cabangnya. Ya, gitu ya. Jadi kalau ditulis hanya satu angka T8 itu artinya semua ukurannya adalah 8. Gitu ya. Kalau ditulis 2 angka 64 berarti yang lurus ini 6, yang cabangnya ini 4. Gitu ya. Paham ya? Itu harus dipahami. Sekarang kembali ke tadi. Kenapa ini kok diambil pipa yang besar? Kok 8? Nomor 1 ini kok 8, kenapa? Kok bukan 6? Jadi ini kan tadi pipanya 8. Ini 6. Ini 6. Mengapa T-nya ini 8? Yang banyak kan 2. Karena ada reducer, Pak. Ada ini reducer. Ini kan 8 semua ya. 8. Atau solusi yang lain kita bisa pakai yang ini. Karena ini kebetulan sama-sama 6, berarti ini 6, ini 6, 8. Jadi menjadi T6 8 gitu. Bisa juga gitu. Nah, ini kebetulan sama. Kalau ini misal beda. Ini bukan 6 tapi selain 6 lah, misal 5 atau 4 gitu ya. Nah, sebaiknya ini ikut yang 8 apa yang 6 di sini gitu. Atau yang 4 bahkan supaya lebih murah. T-nya pakai T4 saja gitu. Nah, itu pertimbangannya begini, jangan ambil yang kecil. Kenapa? Karena pada saat di T, lihat debitnya. Ya, lihat debitnya begini caranya. Nah,
airnya itu arahnya dari mana ke mana? Misal dari 8 terus dibagi ke 2, 6 ini, cabang ini ya. Artinya pada saat di T yang di atas di sini, airnya sudah terbagi atau belum? Waktu di sini. Belum kan? Jadi air belum terbagi, karena itu jangan dikecilkan ukuran pipa di sini. Nah, begitu masuk di cabang, airnya sudah terbagi, nah itu baru silakan. Kalau masih besar enggak apa-apa, tapi kalau yang dikecilkan di sini tadi nggak boleh. Tapi kalau di sini kalau bisa dikecilkan nggak apa, tapi kalau enggak ya tetap 8 enggak apa. Itu ya. Karena kelebihan ukuran enggak masalah di sini, tapi kalau kurang itu akan memperbesar head loss. Akan ada cekikan nanti di sini karena airnya belum terbagi ya di sini. Jadi misal dari atas terus ke kanan dan kiri ya. Jadi waktu di sini sebelum masuk ke titik percabangan, pipanya airnya itu belum terbagi, artinya debitnya masih sama dengan debit di atas ini. Di mana debit di atas itu butuh ukuran 8. Maka begitu masuk T sebelum terbagi harus tetap 8. Itu pertimbangannya ya. Jadi ini jangan dipasang 6 di sini. Karena airnya belum terbagi. Jadi kira-kira gitu cara melihatnya. Apakah ini perlu sama atau tidak itu tadi ya. Kalau ini tadi 64 enggak masalah sesuai ya mengikuti ini. 664. Jadi ini mengikuti enggak masalah. Terus yang ini 6 nomor 1. 66 karena ini 6 ini 66 enggak masalah. 666. Karena ini juga 6 ya. Terus yang ini 4. 6 ya. Nah, dari 6 ke 4 maka perlu reducer. Reducer itu apa? Pengecilan pipa ya. Sambungan memperkecil pipa. Kalau dibalik menjadi increaser. Tapi sama, increaser dan reducer itu sama ya. Nah, dituliskan reducer dari berapa ke berapa. Artinya apa ini? 6/4. Artinya apa? Ukuran pipa dari 6 diperkecil menjadi 4. Nah, itu ya. Jadi pengecilan. Kalau dibalik, misal bacanya dari sini berarti pembesaran. Pembesaran bahasa Inggrisnya apa? Increaser. Increaser. Ini nomor 4 salah ini. Ini 4. Oke. Barangkali ada yang tanya nih. Ini supaya nggak salah di detail Johnson. Ini penting ini. Ya. Oke, kalau belum nanti disimpan dulu pertanyaannya. Oke, sekarang kita lanjutkan sambungan. Ini terkait dengan detail junction. Jadi junction itu kan sambungan ya. Jadi ini sambungan lurus. Maksudnya dari bukan percabangan atau belokan, sambungan lurus gitu. Karena memang pipa itu kan biasanya diproduksi dalam panjang yang tertentu ya. Misal kalau pipa PVC besar itu 6 meter per batang. Kalau pipa PVC kecil itu 4. Kalau pipa hitam itu pipa HDPE itu panjang sekali, bisa 100 meter karena bisa digulung ya. Nah, itu bisa digulung, itu bisa 100 meter panjangnya. Nah, artinya kalau suatu jalur pipa melebihi panjang pipa yang diproduksi, maka harus dilakukan penyambungan. Nah, macam-macam penyambungan itu banyak sekali ya. Seperti ini, karena ini pipa baja, steel, maka nyambungnya bagaimana? Ini di well itu las. Jadi ini di las. Ya. Baja dengan baja. Nanti ada masalah itu ketika pipa yang satu dengan pipa yang kedua ini beda bahan. Nah, itu nanti ada solusi tersendiri ya. Misal pipa besi disambung dengan pipa PVC, bisa enggak? Bisa, masalah ya, nanti ada caranya. Jadi lihat sambungannya ya, jenisnya dulu, pipanya pipa baja atau besi, maka cara nyambungnya adalah dengan dilas. Harus merata lasnya ya, jangan sampai bocor ya. Terus ini sama besi juga ya, di las, welding itu las ya, besi. Ini.
Nah, kalau tidak dilas apa? Selain dilas, pipa besi tapi tidak dilas. Nah, itu biasanya pakai yang ada banyak baut yang kelilingnya itu ya. Itu namanya bentar saya cari namanya. Seperti ini. Ini namanya flank. Ya, jadi ini tidak dilas, tapi dibaut ya. Dibaut dan dimur itu ya. Nah, ini yang contoh pipa yang beda sambungan. Pipa yang disambungkan beda bahan. Pipa PE disambungkan ke pipa DI. DI itu pipa besi. Nah, itu dengan ini, dengan apa? Baut itu tadi ya, dengan flank. Besi dengan besi juga kadang ada yang flank. PVC dengan PVC terutama ukuran besar ya, PVC besar itu kadang juga dengan lem. Kalau PVC kecil biasanya dengan lem ya, dilem. Oke, ini sama PE disambungkan ke pipa DI. Nah, ini flank ya. Ini ingat flank itu ini tadi. Nah, jadi ini disambung, ini ada karetnya supaya nggak sampai bocor ya. Ini sambungan dari pipa ke valve ini ya. Valve. Nah, ini beda bahan. Kalau ini bahannya apa, ini yang lain. Ini PE ya. Ini flank. Dewatering itu maksudnya dikuras ya, dikeringkan supaya pada saat bekerja di sini tidak ada genangan ya. Ini gasket, gasket itu dimasukkan ke sini seperti PVC dengan PVC, yaitu dimasukkan ke dilem. Terus ini perlindungan terhadap sambungan ya. Ini juga pipa beda bahan ya. Ini ada flanknya. Ini ada tambahan ini karena beda bahan tadi. Oke, sekarang penanaman pipa. Jadi itu tadi macam-macam bahan ya, bahan perlengkapan. Bahan-bahan perlengkapan pipa yang perlu Anda ketahui. Karena di dalam perancangan sistem perpipaan itu harus tahu bahan ya. Karena nanti akan menentukan harga. Nah, jadi pipa besi dengan pipa apa itu harganya pasti berbeda-beda ya. Oke, sekarang penanaman pipa. Jadi kita lihat di 4 gambar ini itu berbeda-beda cara menggalinya. Jadi menggali pipa yang ini, yang 1, 2, 3, 4 ini. Nah, itu kapan kita memilih yang nomor 1, kapan nomor 2, 3, 4, itu lihat ini kondisi tanahnya. Tanahnya stabil atau tidak stabil. Ya. Apa pengertian stabil di sini? Stabil itu artinya tanahnya ini cukup apa ya, tidak mudah bergerak, tidak mudah longsor. Ya, misal tanahnya itu padat ya, tanah keras gitu, bukan tanah berpasir. Nah, itu cocoknya dengan model seperti ini. Atau kalau agak kecil ya ini dilebarkan di atasnya saja, nggak usah sampai ke bawah. Ya. Gitu. Karena tidak ada kemungkinan atau kecil kemungkinan terjadinya longsor karena ini cukup stabil ya. Misal tanah berbatu atau tanah cadas atau tanah keras gitu ya. Itu pakai model galian lurus seperti ini. Atau seperti ini ya. Ini dinaikkan dilebarkan sedikit di atasnya. Nah, kalau tanah itu tidak stabil, mudah longsor, contohnya apa? Tanahnya itu berpasir, kandungan pasirnya tinggi ya, maka ini dibuat miring. Miringnya seberapa? Ya, miringnya mengikuti kemungkinan longsornya pasir. Jadi kalau di sini ada pasir, ada tanah itu, kira-kira longsor enggak? Kalau masih longsor berarti kita miringkan lagi gini. Atau yang di atasnya dilebarkan begini.
Kalau masih longsor juga gimana? Solusinya apa? Terutama untuk yang galian-galian yang dalam atau pipa-pipa yang ukuran besar ya. Nah, kalau ini kita mengikuti cara ini miring begini, ini lebar sekali. Misal di tengah jalan ini habis jalannya gitu. Nah, kalau pipanya besar, maka solusinya apa? Supaya tetap mengikuti cara yang paling kiri, tapi tidak longsor gitu, yaitu dengan apa? Dipasang ini apa? Nah, sheet pile untuk menahan supaya tanahnya ini tidak sampai longsor ya. Diberi apa ini? Patok-patok, bukan patok apa? Sheet itu lembaran-lembaran gitu. Lembaran yang dipasang di sini. Dipatok dengan besi ke bawah ya. Untuk menahan supaya tanahnya tidak jatuh ke sini. Di sini ya. Namanya sheet pile. Sheet itu lembaran, pile itu tiang. Tiang habis lembaran. Nah, kalau mau murah atau yang lokal, konten lokal, ini biasanya pakai apa ini? Anyaman bambu. Anyaman bambu, terus ada dipatok ke bawah, terus ditahan dengan bambu lagi di sini, gini ya. Nah, itu bisa juga ya. Ini yang produk lokal ya. Atau gedek bahasa Jawanya ya. Nah, ini ada ukuran-ukuran tertentu ya, A, B, C, D, nanti di gambar teknik itu harus dimunculkan. W, dan seterusnya. Terus kalau galian itu memotong jalan, gimana? Ini seperti ini, jalan, maka harus ada perlindungan terhadap pipa. Apa bentuk perlindungannya? Ini kalau normal, jadi kalau normal itu seperti ini tadi, terus diuruk dengan pasir. Nah kalau di atas ini ada beban, nah, misalnya jalan raya atau jalan kereta api ini ya, kereta api, maka ini harus betul-betul dilindungi. Caranya gimana? Pasirnya diperbanyak. Ini tadi kalau ini normalnya pasirnya hanya sekian, tapi kalau di sini maka pasirnya diperbanyak. Kenapa pasir? Karena pasir ini kan relatif bisa menghambat ini ya, menghambat beban di sini. Jadi pasirnya ini akan misalnya ada beban, dia akan belok ke sini gitu. Oleh pasirnya yang terkena itu. Nah, nanti tidak sampai ke pipanya. Atau kalau bebannya berat lagi, lebih berat lagi, kereta api misalnya, ini rel kereta api, ini diberi pelindungan begini, di beton ini. Jadi pas melewati lintasan kereta api, ini di beton. Supaya menahan, ya, betonnya ini yang kena beban, tidak pipanya. Kemudian ini cara-cara pemasangan penggalian ya. Ada model open trench terbuka, jadi digali semua baru dipasang pipa. Oke, ini juga pemasangan. Penggalian manual ya. Jadi istilah open trench itu digali dulu semuanya sepanjang sekian meter, setelah itu dipasang pipanya. Oke, ini yang tadi ada perlindungan ya, sheet pile tadi ya, dengan kayu-kayu ini untuk mencegah longsor. Oke, sampai di sini tentang perlengkapan pipa. Apakah ada pertanyaan? Saya persilakan. Pak, saya ingin bertanya. Ya. Jadi terkait melewati rel kereta api itu nanti untuk penyambungan pipa melewati rel itu bisa dimungkinkan ya, Pak?
Jadi gini, nyambungnya itu sebelum dipasang. Gitu. Jadi misal gini, misalnya ini lintasan kereta apinya di sini ya. Terus kita butuh apa? Misal di sini adalah ada daerah satu zona atau subzona yang perlu dilayani. Sementara sumber airnya kan di sini atau kota utamanya kan di sini. Usahakan tidak banyak yang melintasi kereta api, rel kereta api. Jadi satu saja cukup. Jadi misal nanti di sini dilayani lagi, jangan bikin lagi lintasan di sini. Tapi cukup satu ini saja, nanti cabangnya diambil dari sini. Gitu. Jadi sebetulnya ini nggak panjang, hanya sekian ini saja yang perlu perhatian itu. Ya, jadi yang dimaksud melewati lintasan kereta itu bukan di bawah rel ini, bukan ya, bukan. Tapi menyeberang, ini menyeberang dari misal dari atas rel atau dari sisi kanan rel menuju ke kiri rel ini ya. Jadi ini saja yang perlu perhatian dengan cara ini tadi. Ya, jadi pertanyaan tentang apa tadi nyambung itu sebetulnya nggak masalah ya. Nyambung kan bisa sebelum dimasukkan ke sini disambung dulu ya. Misal pas nyambungnya di sini atau di luar sini kan bisa. Sebelum masuk disambungkan di sini bisa. Terus ke sini. Atau kalau memang ini agak panjang, sebetulnya berapa sih rel itu? Ada 10 meter? Nggak ada ya. Lebar rel sampai ininya, sampai tanah urukannya. Mungkin 5 meteran lah paling ya. Kurang lebih 5 meter, Pak. Jadi kalau pipa ini biasanya 6 meter, mungkin nggak sampai menyambung di sini. Kalau perlu sambungan ya di sini aja. Di sini dan di sini cukup gitu ya. Tapi kalau terpaksa memang harus ada sambungan di sini ya disambung sebelum dipasang, dimasukkan. Tapi kalau usulan saya sebaiknya sih nggak perlu ada sambungan. Jadi sambungannya di sini. Karena sambungan ini adalah bagian yang titik terlemah terjadinya bocor. Sambungan-sambungan itu ya. Jadi sebaiknya kalau ada sambungan ya di sini saja. Gitu ya. Jadi yang dimaksud ini, gambar ini, itu ini ya, inilah pendek ini saja. Jadi bukan sepanjang rel ini. Tapi kalau jalan ini mungkin di sepanjang jalan ya. Kenapa mungkin? Karena mungkin dulunya itu dipasang di pinggir jalan, tetapi ternyata ada pelebaran jalan gitu ya. Kalau jalan itu kan seperti ini ya, memanjang begini. Ini jalan rayanya. Biasanya pipa kan mengikuti jalan, pasang di pinggir sini ya. Atau bahkan kadang di tengah sini. Nah ternyata jalannya ini diperlebar sampai di sini. Apa akibatnya? Pipanya menjadi berada di tengah jalan. Sehingga sepanjang pipa ini ya harus mengikuti cara seperti ini penanamannya. Kalau pipa baru, tapi kalau pipa lama yang sudah terlanjur ya suatu saat kalau ada perbaikan ya harus ikuti yang cara ini. Gitu. Atau memang sengaja ditanam di jalan gitu ya. Berarti sepanjang jalur pipa ya harus diuruk dengan cara seperti ini. Itu ya. Mungkin ada lagi. Ini hanya cara menggali saja, cara jadi pakai alat dan manual seperti ini. Ini yang saya maksud dengan sheet pile tadi.
Nah, sekarang berapa sih kedalaman menanam pipa itu? Berapa kira-kira? Nanti ini ada kaitannya dengan tugas barangkali. Jadi kalau ini beda dengan air limbah ya. Kalau di air minum itu kemiringan pipa nggak jadi masalah. Sehingga kita nggak perlu menghitung misal kalau di sini kedalaman berapa, di titik yang sana kedalaman berapa, nggak perlu dihitung seperti itu. Kalau di di SPAL mungkin perlu, tapi di air limbah, air minum tidak. Cukup semua dipasang 1 meter di bawah muka tanah, aman sudah. Karena aliran air di dalam pipa air minum ini ya, itu prinsipnya adalah tekanan, bukan gravitasi. Jadi meskipun ini tanahnya naik ke arah sana, air tetap bisa mengalir. Jadi di sini nggak perlu susah-susah ngitung ini harus ditanam kedalaman berapa, di sana berapa, enggak. Anggap saja semua sama ditanam kedalaman 1 meter. 1 meter itu biasanya dari muka tanah ke atas pipa ini 1 meter ya, ininya. Ini. Atau kalau di gambar tadi, 1 meter itu kurang lebih yang ini ya. Ini ya. Tuh. Atau kalau di sini A ini. A plus B ini 1 meter itu ya. Tapi kalau yang beban ini biasanya lebih dalam. Yang tanpa beban itu cukup 1 meter atau beban ringan. Beban ringan itu misal pipa yang melewati jalan kampung atau yang mobil-mobil kecil atau mungkin hanya motor ya, itu jalan paving ya, jalan paving itu mungkin 1 meter sudah cukup aman. Tapi kalau ini jalan besar, nah ini bisa ditambah dengan pengamanan ini tadi tambahan pasir ya. Oke, silakan masih ada? Saya izin bertanya. Untuk ketinggian masing-masing, misalnya ini ada pasirnya itu, apakah ada hitungannya atau gimana? Ini ketinggian maksudnya urukan. A, B, C, D ini. Iya. Iya, Oke. Pak. Kalau C ini jelas apa ini? Pipa. C diameter pipa ya. Kalau D sebetulnya ada ya. Bukan hitungan, tapi standar aja. Jadi D yang ini apa ini? Pipa juga ya. Ya, D, C sama D ini sama. Oh, maksudnya D ini diameter, bukan D ini. Jadi ini diameter. D ini adalah dari bawah pipa ke galian ini. Ini ada juga. Bukan, sekali lagi bukan hitungan ya, tapi standar. Ini ada di mana saya coba carinya, lihat ya. Di gambar-gambar teknik lah ya. Terus ini juga berapa? Paling cukup dengan setengah diameter lah yang ini tadi. Ya, setengah diameter. Terus A ini cukup 1 meter. Gitu. Jadi tergantung ini ya. Diameter pipa. Misal kalau pipanya besar, nah, maka yang harus diperbesar ya ke bawahnya. Ke atasnya tetap minta di 1 meter. Gitu. Lebarnya juga mengikuti ya. Lebarnya mengikuti diameter pipanya. Jadi W yang ini itu tergantung pada diameter pipanya. Jadi tidak tetap. Misal ini pipa kecil ya, ininya kecil. Pipa besar, ini pipa besar. Jadi bukan hitungan ya, tapi standar. JPU ada rasanya ini. Coba nanti dicari. Silakan kalau masih ada.